selamat sore Business Planner semuanya. Selamat bergabung di Business Q&A Bisnis.id. Bagaimana kabar teman-teman semuanya di hari Rabu ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bisnisnya berjalan dengan lancar ya. Saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya di teman-teman, atau masih terputus-putus? Boleh bantu dijawab ya di kolom komentar. Oke, ketemu lagi kita di sesi Business Q&A spesial bulan Ramadan di Rabu 20 Maret 2024 di jam 4 sampai jam 5 sore pada hari ini. Seperti biasa, Business Q&A kalau di hari Rabu akan ditemani oleh expertnya Bisnis.id, Pak Budi Isman. Nah, for your information ya teman-teman semuanya, selama Ramadan Business Q&A akan dipindah jam tayangnya dari yang biasanya di jam 19.45 malam pindah jam tayang ke jam 4 sore. Jadi teman-teman jangan sampai lupa dan ketinggalan untuk ikut sesi Business Q&A di setiap hari Senin dan di hari Rabu di jam 4 sampai jam 5 sore selama bulan Ramadan ini. So, teman-teman yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya juga supaya kita bisa saling kenalan nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Sebelum kita mulai, di sini pasti ada business planners yang baru follow bisnis.id atau baru kenalan dengan bisnis.id. Jadi belum tahu nih program-program apa saja sih yang disediakan oleh bisnis.id. Kita kenalan terlebih dahulu yuk. Bisnis.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya bisnis.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi bisnis.id di Play Store ataupun App Store secara gratis, karena selain teman-teman bisa akses kelas atau e-course berbayar, teman-teman juga bisa menyimak kembali video pembelajaran dari sesi Business Forum nih. Selain itu, Business Planners juga bisa mengikuti pembelajaran gratis dari bisnis.id seperti kegiatan kita di sore ini yaitu Business Q&A. Nah, spesial di bulan Ramadan ini kita adakan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu, di hari Senin sore bersama Pak Bas dan di hari Rabu sore bersama Pak Budi Isman. Nah, atau teman-teman juga bisa ikut kegiatan Business Forum via Zoom di Sabtu ini. Bisnis.id akan berbagi insight seputar dunia operasional atau operations dalam bisnis. Karena faktanya banyak business planners yang belum tahu nih apa saja sih macam-macam operasional dalam bisnisnya, agar bisa supaya pembelajaran operasional ini mendukung teman-teman semuanya untuk lebih profitable lagi, lebih sustainable dan growing juga pastinya. Nantinya Business Forum akan diajar dan ditemani langsung oleh expertnya Bisnis.id yang sudah berpengalaman selama 25 tahun di banyak multinational company seperti Coca-Cola Amatil, Axis, dan lain-lain, juga merupakan COO dari Kirimin Aja, yaitu Pak Paras Nasution. Dan teman-teman yang nggak mau ketinggalan sesi Business Forumnya bisa langsung klik link pada bio Instagramnya Bisnis.id untuk pendaftarannya, atau teman-teman bisa cek di feed Instagramnya juga. Jadi teman-teman bisa daftarkan diri sebelum kehabisan seatnya. Oke. Nah, selain itu, Bisnis.id juga punya program offline nih. Teman-teman bisa akses info dan jadwalnya dengan klik link pada bio Instagramnya Bisnis.id atau kunjungi event.bisnis.id. Jadwal terdekat ada Sales and Operation Masterclass pada tanggal 29 sampai 30 April di Hotel Arya Duta, Jakarta ya. Dalam program ini, teman-teman akan mendalami penciptaan sales dan operasional yang bisa bikin bisnisnya lebih profitable, sustainable, dan pastinya growing. Jangan sampai kehabisan seatnya, teman-teman yang daftar di minggu ini ada special early bird, dan nantinya di dalam Sales and Operation Masterclass akan diajar langsung oleh Pak Paras Nasution yang sudah berpengalaman juga. So, teman-teman, kita sudah di 4/1. Kita cek dulu ya teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja, dan untuk mungkin Pak Budi bisa kirimkan undangan bergabung juga di room kita sore hari ini. Ada Pak Yudi dari Fruta Gelato Bali. Oke, yuk teman-teman yang lain juga boleh langsung drop nama dan domisilinya juga supaya kita bisa saling kenalan nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Sebentar ya teman-teman, kita tunggu Pak Budinya untuk bergabung dulu. Selamat sore Pak Budi. Oke, sebentar ya teman-teman. Kita saling kenalan dulu ya. Teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Ada Sinta Bintang Pesta dari Padang. Oke. Sore Pak Budi. Sore. Apa kabar, Risa? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Budi dan gimana nih puasanya Pak? Alhamdulillah, ya selamat. Sampai sekarang selamat, lancar. Ya, tiap malam alhamdulillah bisa tarawih gitu ya. Semalam aja yang beda tempat ya. Selama ini di masjid dekat rumah aja. Oke.
Siap, mantap ya. Semoga teman-teman juga yang hadir pada sore hari ini puasanya lancar ya Pak. Dan bisa ngabuburit bareng nih di Business Q&A kita bersama Pak Budi. So, teman-teman yang belum drop nama dan domisilinya masih kita tungguin sambil kita saling kenalan dulu ya Pak. Kita cek-cek dulu nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Ada Nur Fahrudin Zaka juga nih dari Semarang yang sudah hadir. Oke, tadi ada dari Bali juga nih yang masih terjauh ya Pak. Yang masih kita Oh lihat iya, masih terjauh. siapa Yudi ya? Yes, betul. Dari Gelato ya, Sulta Gelato. Gelato. Yes, betul. Mm-mm. Oke. Baik Pak, kita Apalagi sambil nih, nunggu teman-teman juga ya. oh, Ada Padang, ayam Almunda. goreng Almunda. Yes, Wah, kemarin baru aja saya posting gitu. yes, betul. Soalnya saya buka buka puasa pakai ayam anunya dendeng dari mereka. Mantap, Enak-enak. Pak. Oke, ada dari Bintaro juga nih Pak. Kayaknya tetanggaan ya sama Pak Budi nih. Iya, Ada udah mudah-mudahan. baru juga. Oke. Oke, kita sambil menunggu teman-teman business planners juga yang bergabung ya Pak. Kita buka dulu nih sesi business Q&A Oke. pada sore hari ini. So, business planners, di sore hari ini Pak Budi akan sharing topik menarik nih, yaitu banyak karyawan yang keluar karena ulah pemimpin. Nah, kira-kira kenapa sih karyawan ini keluar karena ulah pemimpinnya? Nah, malah sore hari ini Pak Budi akan sharing pengalamannya juga sebagai CEO dan masih banyak banget pengalaman yang bisa beliau sharing di sesi business Q&A pada sore hari ini. So, teman-teman disimak baik-baik dan teman-teman boleh siapkan juga pertanyaan sambil mendengarkan sesi sharingnya terlebih dahulu, atau teman-teman yang udah punya pertanyaan boleh langsung drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar ya. Oke, kita mulai dengan sesi sharingnya terlebih dahulu. Silakan Pak Budi. Oke, terima kasih. Bisa dengar ya Raisa ya, suara saya ya? Aman Pak, sudah terdengar jelas. Ah, Oke, jadi terima kasih teman-teman. Selamat sore semuanya, teman-teman businessplanners di seluruh Indonesia yang hadir sore hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi tentunya yang berpuasa ya, sambil menunggu nantinya ya sekitar jam 6-an tergantung di mana wilayah tempat kita berada ya buka puasa, tapi 1 jam ini mungkin sampai jam 5 kita ya diskusi-diskusi ringan gitu ya. Tetap konsisten, kita bisa diskusi ringan mengenai bisnis dan perangkat-perangkat dan ekosistem bisnisnya. Termasuk salah satu yang akan kita bahas hari ini adalah soal leadership ya, kepemimpinan, dan topiknya yang menarik itu adalah mengenai ya peran sebetulnya pemimpin itu terhadap keluar masuknya karyawan, kan itu sebetulnya ya. Nah, jadi selalu kita coba mulai apa ya, bisnis Q&A ini nanti teman-teman bisa tentunya bertanya ya, baik di chatnya ya maupun tentunya nanti lewat kolom Q&A-nya itu ya. Silakan kita diskusi ya, diskusi ringan dan mana tahu ini bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Nah, terutama teman-teman yang punya bisnis dan menjalankan bisnisnya. Tentu ini sangat penting ya. Berarti kan teman-teman itu posisinya adalah sebagai pemimpin dari bisnisnya gitu ya. Pemimpin bisnis itu artinya apa? Ya semua kendali dari bisnisnya itu di tangan Anda sebagai founder, Anda sebagai owner, juga sebagai mungkin ya pemilik dari perusahaannya, yang sekaligus juga memimpin ya. Nah, sudah sering kan saya sampaikan dulunya baik di program-program kita lain maupun di workshop-workshop kita ya, baik yang offline maupun online, bahwa perannya teman-teman itu sebagai pemimpin itu sangat-sangat penting ya di dalam kesuksesan sebuah organisasi dan juga bisnis seperti ya bisnisnya teman-teman sendiri gitu. Nah, jadi ini menjadi topik yang menarik untuk saya gitu ya, terutama pengalaman saya sendiri ya, lebih dari 30 tahun ya, baik menjalankan, membangun bisnis mulai dari yang kecil sampai yang besar banget gitu ya, dan juga termasuk perusahaan-perusahaan yang sudah established ya, yang perusahaan-perusahaan besar, perusahaan multinasional. Persoalannya ya mungkin sedikit berbeda tentunya dengan teman-teman yang masih kecil gitu, tapi prinsip dasarnya persoalan itu juga sama. Contohnya apa? Misalnya perusahaan-perusahaan besar kalau pemimpinnya tidak bagus ya tetap saja tidak akan bagus, ya. Mungkin tidak akan sukses gitu.
Dan nggak ada bedanya juga tentunya teman-teman yang bisnisnya mungkin masih relatif kecil gitu ya. Nah, jadi selagi kita ini masih kecil gitu ya, ada positifnya gitu. Positifnya adalah kita bisa lebih cepat beradaptasi, bisa lebih cepat belajar, dan seharusnya bisa lebih cepat juga mengimplementasikan dibandingkan bisnis-bisnis yang sudah besar ya, di mana birokrasinya besar, jumlah timnya besar, sehingga nggak gampang untuk melakukan perubahan itu. Nah, sedangkan teman-teman berarti masih kecil, kontrol masih di teman-teman sendiri. Nah, tidak bagusnya tentunya adalah karena teman-teman masih kecil, maka tentunya apa namanya sumber dayanya teman-teman itu juga nggak sebesar perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Sehingga sedikit saja kita slip gitu ya dalam memimpin bisnisnya kita itu, maka kemungkinan dampaknya menjadi cukup besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tentunya punya dana dan juga bisnisnya sudah besar gitu ya. Nah, oleh karena itu, kenapa topik sore ini kita ambil soal peran Anda, teman-teman yang memimpin bisnisnya, ya, itu terhadap keluar masuknya karyawannya itu sangat tinggi. Nah, mungkin teman-teman tidak punya hitungannya, tapi saya punya hitungannya ya, yang pernah kita lakukan research dulunya gitu ya, baik di perusahaan-perusahaan saya yang lama, baik waktu di Belanda, di Amerika gitu ya, dengan perusahaan-perusahaan yang saya pernah bekerja gitu ya, bahwa biaya ya dari orang keluar masuknya itu atau turnover istilahnya ya, karyawan itu menjadi sangat tinggi sebetulnya, yang tidak terlihat biayanya. Jadi orang ya bisnis kita yang karyawannya itu keluar masuk itu terlalu sering ya frekuensinya, mungkin ada sesuatu yang salah di situ kan gitu ya. Nah, dampak dari kesalahan itu jarang orang menghitungnya gitu. Nah, jarang menghitungnya itu, kenapa jarang menghitung? Ya, seolah-olah itu menjadi sebuah kebiasaan. Loh, toh kan saya mau rekrut orang, mau masuk, Pak. Nah, biaya untuk merekrut orang kan pasti ada. Nah, begitu orang itu sudah masuk dan keluar, itu sebetulnya ada biayanya juga. Nah, contohnya, kenapa kita bawa topik ini sore ini? Karena dampaknya teman-teman sebagai pemimpin lah yang bisa juga membantu mengurangi dampak negatif dari karyawan yang keluar masuk ini. Nah, dampak negatif pertama adalah misalnya soal uangnya, biayanya, ya kan teman-teman. Ini kalau ditanya, kalau nggak diuangkan itu kayaknya nggak akan memperhatikan gitu. Seolah-olah nggak ada biayanya kan orang keluarnya itu. Nah, jadi contohnya uang orang masuk ya, orang masuk tuh biayanya ada nggak? Ya, kalau Anda mau rekrut orang ya. Nah, kalau Raisa misalnya mau rekrut orang misalnya, kira-kira biaya apa ya yang harus kita keluarkan tuh bisa mendapatkan satu orang yang ingin mengisi jabatan di perusahaan kita? Menurut Raisa apa? Mencari human-nya ya Pak, mencari karyawannya nih, dari Hmm. HR-nya pun harus mencari people-nya dulu, lalu biaya untuk interviewnya nantinya, lalu masih Ya, saat probation-nya nantinya, jadi masih banyak banget ya. Oke. iya. Oke, jadi misalnya katakanlah misalnya kita harus mengiklankan misalnya. Nah, mengiklan itu bisa berbayar, bisa tidak gitu ya. Nah, kalau berbayar berarti ada biayanya gitu ya. Lalu kita harus misalnya mungkin untuk apa ya, untuk karyawan yang lebih senior kita membutuh bantuan konsultan untuk menginterviewnya, mentesnya gitu ya. Berarti ada biaya lagi. Waktunya, nah ini yang paling sering kan gitu ya. Waktunya teman-teman ya sebagai pemimpin itu kan sebetulnya ada biayanya gitu. Kan nggak gratis kan gitu ya. Jadi sama ya kayak saya misalnya ya. Kalau saya misalnya menggunakan 1 jam waktu saya, pertanyaannya seberapa besar sih biaya 1 jamnya waktu saya itu? Nah, bayangkan kalau misalnya saya harus menginterview orang satu jam, katakanlah misalnya, oh biaya 1 jam itu 1 juta misalnya kan gitu ya, atau 500 ribu, berarti
ada biaya dari manajer atau siapapun yang menginterview itu, yang karena waktunya itu terpakai untuk menginterview atau menyelesaikan rekrutmen proses itu. Jadi kalau dihitung-hitung semuanya itu cukup besar biayanya, ya. Nah, biaya yang kedua yang tidak terlihat ya seperti kata Raisa tadi itu, begitu mereka masuk kan mereka masuk mungkin masa percobaan mungkin ya, belum bisa langsung adaptasi kan itu ya. Karena manusia ini tidak sama dengan mesin gitu ya. Kalau kita beli mobil gitu ya, misalnya dari sisi spesifikasinya mobil itu misalnya 2000 cc, dia harus bisa lari kencang dalam 100 dalam mungkin 10 detik bisa 100 kilometer per jam gitu ya. Nah, begitu kita beli mobil itu, kita tes, pasti bisa mencapai itu. Kalau enggak berarti kan defect dia. Tapi manusia tidak bisa. Yang kita perkirakan gitu ya, yang kita perkirakan bagus itu belum tentu bagus. Karena siapa yang tahu kan itu ya? Nggak ada alat satupun alat ya, interview kayak mau mau tes psikologi kayak tidak ada yang bisa memprediksi orang itu 100%. Nah, sehingga biaya berikutnya adalah tentunya kalau orang itu masuk mungkin ada probation dan sehingga mereka tidak bisa sebetulnya katakanlah mencapai mungkin ya dia harus belajar dulu padahal kita sudah membayarnya 100, mungkin kemampuannya karena masih belajar dan segala macamnya mungkin baru ya 50% baru kan. Nah, itu saja sudah biaya lagi. Nah, bayangkan, nah, misalnya orang ini sudah oke, misalnya ya, sudah oke, sudah masuk ke dalam sebuah sistem ya, dia sudah belajar, katakanlah sudah setahun gitu ya, wah sudah mulai merasakan kita, mulai merasakan manfaatnya orang ini. Tiba-tiba orang ini keluar, gitu ya. Nah, kalau keluar, berarti ada biaya lagi toh. Ya pertama bisa saja ya kalau dia misalnya karyawan permanen ya bisa saja ya mungkin kita harus ada biaya mungkin mengeluarkan dia, mungkin ada biaya ya ya tergantung Anda mengikuti undang-undang atau tidak gitu ya nantinya. Tapi intinya setiap orang keluar itu pun sebetulnya Anda bisa hitung ada biayanya. Jadi biaya masuk ada, biaya keluar ada. Itulah totalnya biaya yang akibat dari kita tidak bisa mempertahankan orang. Nah, siapa sih yang salah sebetulnya kan itu ya? Siapa yang salah sebetulnya yang mengakibatkan sebetulnya orang ini keluar masuk? Nah, berdasarkan banyak penelitian ya, baik di luar negeri sana, termasuk juga di Indonesia, ya, ada beberapa faktor sebetulnya. Ya, cukup banyak faktor-faktor yang menyebabkan orang itu keluar masuk dari sebuah perusahaan, gitu ya. Tapi kalau kita ambil ya mungkin yang empat yang paling paling sering muncul gitu ya sebagai alasannya gitu ya. Alasan orang keluar masuk itu. Empat itu biasanya ya tergantung tadi itu surveinya yang mana. Biasanya itu nomor satu kadang-kadang yang A, di tempat survei lain yang nomor satunya sih yang B-nya gitu ya. Tapi yang muncul itu satu biasanya itu soal gaji dan remunerasi misalnya ya. Istilahnya itu apa ya, benefits kompensasinya ya, remunerasi itu salah satu yang sering muncul. Yang kedua yang paling sering muncul apa? Pemimpinnya. Itu dia. Pemimpinnya ya. Akibat pemimpinnya nggak cocok dengan pemimpinnya, pemimpinnya toksik lah segala macam. Yang ketiga ya, yang biasanya muncul itu adalah lingkungan kerja yang tidak nyaman. Ya, tidak nyaman itu bukan berarti fisiknya ya, tetapi kenyamanan dia mungkin bergaul dengan sesama karyawan, lingkungan kerja yang mungkin saling mendukung gitu ya dan segala macamnya itu. Lalu yang keempat adalah pekerjaan itu sendiri yang tidak menarik gitu. Nah, itu empat besarnya. Jadi kadang-kadang di survei itu leadership atau pemimpin itu yang nomor satu dianggap, tapi di survei yang lain ada yang remunerasi itu menjadi nomor satu dan segala macam. Nah, tapi kesimpulan saya adalah nggak usah kita anggap satu, dua, tiga itu penting, tapi empat faktor ini termasuk yang penting teman-teman jaga. Nah, Anda
teman-teman sebagai pemimpin itu kan sebetulnya sangat mempengaruhi kan sebetulnya. Karena pertama kita sebagai pemimpin itu sendiri akan mempengaruhi orang mau tinggal di bisnis Anda atau tidak. Dan kita juga yang bisa menentukan faktor-faktor yang tiga lain tadi itu. Misalnya remunerasinya. Ya kalau kita pemilik perusahaan kan kita yang menentukan gitu ya. Kemudian misalnya tadi lingkungan kerjanya. Kalau kita pemimpin dan juga pemilik perusahaan, berarti kita yang harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, yang positif misalnya. Kemudian yang keempatnya tadi itu ya pekerjaan itu sendiri. Nah teman-teman yang harus juga belajar ya bagaimana memahami membagi-bagi tugas itu supaya tugas itu tidak boring ya untuk bagi orang-orang tertentu dan mungkin harus dilakukan misalnya penyesuaian, mungkin harus dilakukan rotasi ya untuk teman-teman yang tadi mulai boring dengan pekerjaannya. Nah, jadi intinya apa? Nah, tadi itu jawabannya adalah Anda sebagai pemimpin, apalagi sebagai pemilik bisnis sangat menentukan sebetulnya keluar masuknya karyawan Anda itu. Dan ingat, kalau karyawan itu terlalu sering keluar masuknya, ya ada biasanya kita ukur yang namanya turnover itu kita ukur gitu ya, dibandingkan dengan industrinya. Kalau kita sudah di atas rata-rata industri, ya berarti ada something wrong, sesuatu yang salah ya di bisnis kita. Nah kalau bisa dicek di mana letak kesalahannya? Nah, carilah di diri sendiri dulu. Biasanya yang pertama sekali yang saya akan bilang, oke, saya yang harus mungkin melihat dan memperbaiki dirinya. Sehingga kalau kita bisa memperbaiki itu, ya harapan kita adalah kita mendapatkan orang-orang yang baik, yang pada saat dia masuk ke dalam sistem kita mendapatkan lingkungan kerja yang kondusif dan positif, mendapatkan mungkin pekerjaan yang menantang untuk dia, mendapatkan remunerasi yang fair ya. Fair itu makanya saya bilang fair itu adalah bukan berarti harus Anda bayar yang tertinggi di dunia, tidak perlu gitu. Tidak perlu juga yang terendah, tapi fair terhadap pekerjaannya gitu ya. Nah, kemudian Anda sendiri sebagai pemimpin harus bisa menjadi pemimpin yang memberdayakan ya, sekaligus juga bisa menjadi panutan dari tim-tim Anda. Nah, kalau itu bisa ya diperbaiki, nah tentunya ya insya Allah ya biasanya kalau saya lihat itu akan banyak orang yang lebih betah dan bertahan di perusahaan Anda. Bukan berarti tidak ada orang yang akan keluar ya. Jadi jangan salah juga ya. Kalau memang ada orang keluar itu kan macam-macam alasannya. Tapi kalau sudah terlalu banyak orang keluar masuk, nah something wrong ya. Jadi kalau orang keluar itu ya wajar ya. Jadi tidak juga mengatakan kalau kita lakukan ini pasti 100% orang nggak akan keluar. Justru malah membahayakan juga. Kadang-kadang kita perlu orang itu keluar gitu. Jangan juga 100% orang itu loyal. Kalau loyal saja nggak ada gunanya kalau tidak perform gitu ya. Nah, jadi dalam pembicaraan kita sore hari ini ya, jadilah pemimpin yang baik, apalagi Anda pemilik perusahaan, berarti Anda bisa sebetulnya menentukan arah dari bisnis Anda ya dan perusahaan Anda ini sehingga bisa menjadi mungkin tempat yang dimana karyawannya bisa ya fair ditreat ya, mendapatkan tempat yang layak, tempat bekerja bukan soal fisiknya tetapi lebih ke soal ekosistemnya dan juga mendapatkan leader yang baik untuk mereka bekerja ya. Oke, mungkin itu dulu Raisa, kita boleh kita tanya jawab gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. So, teman-teman, atau setelah dapat insight ya, pasti ada mulai nih pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Jadi, teman-teman boleh banget pertanyaannya di drop di box Q&A ataupun di kolom komentar nih, supaya kita bisa diskusi ya Pak, langsung
bersama para business planners nih. Jadi boleh langsung drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Tadi kan Pak Budi menyampaikan ya, sebenarnya kita harus menilai lagi kembali kepada diri kita sendiri ya Pak, dan memperbaiki diri kita sendiri. Tapi kebanyakan ya Pak, para business planners ini kan ya, lebih senangnya adalah kalau diberitahu langsung ya Pak oleh timnya ataupun oleh karyawannya. Nah, dari karyawannya sendiri nih Pak, apakah ada kegiatan atau sistem nih Pak yang bisa kita gunakan untuk membantu si ownernya ini Pak untuk mengecek di kolom kalau kinerjanya beliau ini sudah sesuai, sudah bisa memastikan supaya kita bisa stay di situ walaupun tetap ya Pak ada keluar masuknya nih Pak. Iya, sebetulnya ada beberapa hal ya. Ada yang namanya itu cek kesehatan bisnis gitu ya. Nah, cek kesehatan bisnis itu mungkin salah satunya adalah cek kesehatan karyawan kita, tim kita ya. Jadi makanya di perusahaan-perusahaan yang besar itu ada yang namanya survei ya. Ya namanya survei karyawan atau banyak istilah itu, macam-macam istilahnya sebetulnya. Tapi yang paling sering namanya survei itu adalah engagement ya. Employee engagement survey ya, survei engagement dari karyawan ya di perusahaan itu. Nah itu biasanya itu adalah di mana setiap tahun perusahaan itu mencoba memonitor ya situasi karyawannya itu ya secara independen ya, artinya dia nggak perlu tahu nama orangnya, karena kalau misalnya dia harus tahu nama orangnya nanti takut kan mereka menyampaikan sesuatu yang yang jujur gitu ya. Jadi mereka akan meminta pendapat karyawan yang jujur ya, banyak kriterianya ya, KPI yang dibuat di situ. Nah sehingga dari situ bisa diukur sehat nggak misalnya hubungan antara karyawan dengan pemimpin, sehat nggak hubungan antara karyawan dengan karyawan lainnya. Apakah karyawan ini cukup happy dengan pekerjaannya sekarang misalnya? Apakah mereka termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik ya? Soal karirnya mungkin, soal remunerasinya, macam-macam disurvei. Nah, tergantung surveinya juga. Jadi itu biasanya bisa dilakukan dengan itu sehingga perusahaan bisa. Nah, kalau kita nggak punya survei bagaimana? Nah, kalau kita masih kecil, ya paling gampang kita sendiri dong yang jalannya. Nah, saya kan dulu ya di perusahaan-perusahaan besar pun waktu saya masih jadi pemimpin di sana, ya sebetulnya paling sering saya turun ke bawah, dengarkan, ngobrol, itu sebetulnya lebih mengena gitu ya. Dari situ kita sudah dapat feel-nya sebetulnya orang ini sudah. Walaupun tentunya ada risikonya. Kadang-kadang mereka melihat, wah ini kalau bos yang nanya nggak mungkin saya jujur ya. Kamu senang nggak di perusahaan ini? Ya kan nggak mungkin saya bilang nggak senang di depan bos kan gitu ya. Tapi kalau kita punya gaya kepemimpinan yang terbuka dan kita buktikan bahwa kita bisa dekat dengan karyawan itu, justru mereka sangat-sangat mau sebetulnya. Ini pengalaman saya pribadi ya, mau nyampaikan yang kadang-kadang kita sendiri nggak mau dengar gitu. Nah, jadi itu kan tergantung gaya kepemimpinan kita juga, leadership ya, stylenya kita. Jadi tadi itu yang saya bilang, kita yang menentukan juga ya, kita bisa membuka diri, bisa jujur juga dan mau menerima nih. Kalau kita sendiri nggak mau mendengarkan yang nggak enak gitu ya. Nah, mereka pasti nggak mau ngasih berita yang nggak enak kan gitu. Walaupun banyak sekali yang nggak enak harusnya faktanya gitu. Nah, jadi caranya paling gampang tadi itu survei ya. Kalau enggak ya tadi itu Anda sebagai pemimpin yang bisa memeriksa denyut nadinya bagaimana dengan bergaul dengan tim Anda. Pergi ke pasar bersama tim Anda, pergi ke pabrik, pergi ke tempat kerjanya, lihat, ngobrol di situ. Jadi pekerjaan pemimpin itu kan bukan hanya soal rencana setiap hari, setiap detik. Enggak. Salah satu tugas pemimpin itu adalah ya ngobrol, cek nadi dari perusahaannya, cek karyawannya seperti apa, lihat dinamika dari misalnya teamworknya dan segala macam. Itu salah satu tugas pemimpin yang kadang-kadang seolah-olah dia main-main nggak ada kerjaan, padahal itu adalah pekerjaan, mungkin salah satu pekerjaan utamanya dia. Gitu, Raisa. Oke, baik Pak
makanya ya Pak Budi sering banget bilang ya kalau misalkan keahlian dari CEO atau owner itu adalah komunikasi ya Pak, karena keterbukaan ini bisa jadi jembatan ya Pak untuk saling mengenal juga nih dan lebih memahami denyut nadinya dari si bisnisnya sendiri. So teman-teman, mungkin teman-teman yang masih kecil ya Pak lebih mudah lagi untuk ngobrolnya sama karyawan karena kita masih Iya dong. sekedarnya karyawan, jadi lebih kita ngobrol, jadi lebih seru lagi dan bisa saling lebih bonding ya Pak. So teman-teman Ya, bisa dicoba ya survei betul. si survei karyawan ini. Oke Pak, tadi saya ambil pertanyaan di box Q&A sebentar. Dari Yudi 2014, Pak, bagaimana nih cara agar tim kita loyal dan mencapai target perusahaan? Apakah ada strateginya nih, Pak? Hmm, Yudi ya. Ya sebetulnya kalau mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut misalnya di program CEO Development misalnya ya, di CEO Development Program, itu adalah program workshop offline kita 2 hari biasanya. Kita sudah lakukan itu di bulan apa ya? Februari kalau nggak salah ya. Di bulan Februari kemarin, tapi besok ini paling bulan Mei baru ada lagi gitu ya. Nah, di situ sebetulnya saya juga berbagi ya, caranya bagaimana kita secara komprehensif gitu ya, membangun timnya kita itu agar bukan soal loyalnya saja ya, karena loyalnya itu nggak ada artinya kalau saya sih, pendapat pribadi ya. Kalau orang tuh geblek, nggak perform tapi loyal, mau dipertahankan atau tidak kan itu ya, mending nggak usah loyal, keluar aja, malah justru malah kita yang pengen mengeluarkan dia kan itu ya. Uh, jadi kalau kita uh, istilahnya itu saya bilang itu melihat orang ini kan harus lebih komprehensif. Jadi bagaimana strateginya ya? Strateginya itu kita harus punya strategi human capital ya, atau strategi dari apa nama people managementnya yang tepat untuk bisnis Anda sesuai dengan siklus dan ukurannya ya, karena beda-beda ya. Perusahaan besar mungkin caranya akan beda dengan perusahaan kecil. Dari mana mulainya kan itu ya? Dari mana mulainya? Mulailah dari filosofinya kita ya, filosofinya kita dulu nih. Karena ujung-ujungnya salah satu, ingat ya, ada 4 yang paling mempengaruhi orang mau masuk atau keluar dari perusahaan itu. Yang 4 itu bisa bolak-balik nih. Kadang-kadang nomor 1 tadi itu. Soal remunerasi misalnya, penggajian, apa ya, fair atau tidak. Kemudian soal leader, pemimpin gitu ya. Kemudian soal apa namanya, soal environment-nya, kerjanya, lingkungan kerjanya. Kemudian yang keempat tadi itu, pekerjaannya menarik atau tidak jangka panjang. Itu yang paling utama, yang paling sering kita lihat. Banyak sih faktor yang lain gitu ya. Jadi kalau saya jadi Yudi gitu ya, kalau mau misalnya ya, karena kan panjang ceritanya ya, kalau di CEO Development Workshop itu kan 2 hari kita bahas bagaimana bangun tim ya, bangun Anda sebagai leader itu. Tapi saya tipsnya aja tuh, fokus di 4 itu aja dulu. Fokus di 4 itu ya, bagaimana Anda sebagai owner dan juga pemimpin ya bisa menjadi leader yang baik untuk tim Anda. Dan karena Anda juga yang mengontrol, Anda juga pemiliknya gitu ya, maka Anda harusnya bisa juga menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan filosofi Anda. Nah, itulah kadang-kadang ada value atau budaya-budaya kita yang mungkin kita ingin tetapkan. Misalnya ya, ada perusahaan spiritual, ya kan, value-nya misalnya ya. Oh, di mana seluruh karyawan itu bebas misalnya datang, misalnya saya nggak tahu ini benar atau enggak misalnya ya, datang bekerja dengan baik dan kebebasan waktu untuk mereka melakukan sholat ya. Kadang-kadang misalnya sholat 2 misalnya ya, bukan hanya yang 5 yang wajib saja ya. Mungkin ada waktu misalnya setiap hari apa, Jumat misalnya ceramah bersama, pengajian misalnya. Itu kan kita yang menentukan ya mau apa gitu ya. Nah, apakah itu akan cocok atau tidak nantinya dengan misalnya karyawan, itu kan ya kita yang harus juga memilihnya siapa yang cocok untuk kita kan gitu. Nah, oleh karena itu tadi itu, jadi fokus di 4 itu, soal misalnya remunerasinya, soal Anda sebagai leadernya,
lingkungan kerja yang kondusif dan positif. Lalu yang keempat, berikan mereka pekerjaan yang menarik ya, untuk tentunya ya pekerjaan yang memang Anda butuhkan untuk dikerjakan gitu ya. Jadi nggak ada gunanya juga buat pekerjaan menarik tapi nggak ada manfaatnya untuk bisnis kan gitu. Akhirnya kita kita menggaji orang untuk tidak melakukan apa-apa sebenarnya gitu. Itu Raisa. Oh, oke. Oke, baik Pak. Jadi fokus ya Pak pada faktor tadi yang menjadi penyebabnya keluarnya karyawan ini, lalu balik lagi ke diri sendiri ya Pak. Dan tadi kan Hmm. Pak Budi juga menyampaikan tagline-nya ya, Anda sebagai owner adalah penentu nih dari keluar masuknya karyawan. Jadi teman-teman perlu diperhatikan juga. Semoga bisa membantu untuk jawabannya nih dari Pak Budi untuk Pak Yudi. Next saya ambil dari Fala Sifah ya Pak di kolom komentar. Pak Budi, apakah pada saat proses wawancara rekrutmen ada tips atau untuk mengetahui karakter karyawan? Contoh pertanyaannya mungkin yang ditanyakan selain yang umum, Pak, atau ada tips lainnya untuk mengetahui karakter karyawannya. Silakan, Pak. Nah, ini teman-teman harus hati-hati. Ini bagus ya pertanyaannya falasifah ya, falasifah ya. Ehm, jadi sebetulnya kriteria orang itu yang kita cari itu gitu ya, ada empat hal yang harusnya kita lihat, perhatikan ya. Satu adalah kompetensi leadership-nya dia. Ya. Apakah dia sendirian atau dia pemimpin, itu tetap ada leadership. Kalau dia sendirian, beliau kerja Pak, sopir Pak, masa perlu leadership sih? Perlu. Ya, perlu leadership apa sih? Oh, perlu leadership untuk dirinya sendiri. Ya, memimpin dirinya sendiri. Nah, jadi ada kompetensi leadership ya di setiap tahapan bisnis itu. Lalu yang kedua gitu ya, ada yang namanya kompetensi ya, keterampilan dan pengetahuan ya yang misalnya apa namanya tadi itu ya, yang berhubungan dengan management skills-nya, skills managementnya ya. Nah, oh kalau dia bukan leader, apakah butuh juga? Butuh kan itu ya. Misalnya, bagaimana kita mengelola waktu kita, misalnya. Bagaimana kita memprioritas, itu kan management skills, ya. Bagaimana kita membuat perencanaan, walaupun perencanaan yang kecil, itu semuanya management skills, ya. Jadi ada leadership, ada management, ya. Nah, kemudian ada spesifik namanya technical skills, skills teknis yang kita butuhkan. Jadi kalau kita mau cari orang keuangan, mungkin kita butuhkan orang yang punya skills akuntansi, misalnya. Kan nggak mungkin dia nggak tahu akuntansi tapi kita mencari orang keuangan kan gitu ya. Nah, begitu juga misalnya orang marketing misalnya, berarti dia mungkin harus punya pengetahuan dan skills mengenai marketing misalnya. Jadi itu teknisnya. Kalau dia misalnya orang IT misalnya, ya mungkin dia harus tahu IT teknisnya gitu ya. Kalau dia orang pabrik misalnya, dia harus paham gimana menjalankan pabrik misalnya. Itu namanya technical skills ya. Nah, jadi tadi apa? Leadership, ya, managerial skills, kemudian technical skills-nya atau business skills. Nah, baru setelah itu soal karakternya dan sikapnya, gitu ya. Sikap dan karakter. Karakter itu biasanya sudah agak terbentuk ya dari kecil ya, terus menerus terbentuk. Nah, lebih sulit dia berubah ya. Nah, perlukah kita memahami karakternya? Perlu gitu ya. Perlu ya, macam-macam alat toolsnya yang bisa kita gunakan ya. Interview itu sendiri tidak akan bisa betul-betul melihat karakter orang gitu. Jadi fungsinya kita melakukan interview itu biasanya lebih banyak untuk memahami gitu ya, pengalamannya dia gitu dan komunikasinya dia ya, dalam mengkomunikasikan pengalaman dia selama ini dan cocok atau tidak pengalaman itu dengan basis dari kompetensi yang kita butuhkan itu ya. Jadi contohnya apa sih? Banyak kesalahan orang ya. Kalau teman-teman misalnya yang pernah kalau di download ya bisnis.id punya apa namanya aplikasi ya, atau di websitenya gitu ya, itu ada tuh modul interviewing teknik ya, teknik interview ya oleh Pak Dodi Nurzani gitu ya. Coba pelajari itu ya, coba pelajari. Di situ ada belajar sebetulnya apa sih sebetulnya yang dilakukan dari sebuah interview dalam orang lamar pekerjaan itu. Kesalahan terbesar banyak teman-teman itu tidak tahu dan tidak paham menginterview orang itu. Menginterview orang itu untuk pekerjaan
itu adalah skills yang harus dipelajari, tidak hanya sekedar ngobrol-ngobrol aja kan itu. Ngobrol-ngobrol itu yang mending nggak usah. Tinggal lihat mukanya aja, lalu kita bilang saya suka dengan orang ini atau tidak suka dengan ini. Udah nggak usah kan itu. Tapi kalau Anda mau gunakan interview itu sebagai alat untuk menyaring, maka Anda harus belajar interviewing teknik. Contohnya apa kesalahannya yang paling sering? Pertama adalah kita sering menanyakan ke mereka dan menanyakan pertanyaan yang berandai-andai. Nah, kan gitu ya. Jadi misalnya Raisa, andaikan Raisa saya terima nih, kira-kira apa yang Raisa akan lakukan? Nah, pasti panjang ceritanya kan, ya kan itu ya. Lalu apa manfaatnya untuk saya kan gitu ya? Apa yang Anda lakukan, orang-orang Anda pasti bisa cerita mengenai apa yang ingin Anda lakukan. Tapi belum tentu Anda bisa melakukannya kan gitu. Nah, jadi interview ini lebih banyak fokusnya itu sebetulnya adalah soal pengalaman dia. Ya, pengalaman dia spesifik mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kita rasakan butuh jawabannya dan apakah dia sudah punya pengalaman itu. Nah, sehingga jadi misalnya daripada nanyakan, Raisa, kalau Anda diterima di sini, apa yang akan Anda lakukan memperbaiki bisnis ini? Daripada bertanya seperti itu, justru malah kalau saya tanya, Raisa punya nggak pengalaman selama ini gitu ya? Pernah nggak mengalami di mana perusahaannya kurang bagus waktu itu? Nah kemudian Raisa memperbaiki bisnisnya. Punya nggak pengalaman itu? Lalu Raisa bilang, ada sih dulu itu 3 tahun yang lalu tuh katanya. Nah oke, 3 tahun yang lalu, oh, apa itu? Nah kan gitu ya. Waktu itu ngapain aja? Oh iya dulu tuh saya punya perusahaan Pak, lagi kurang bagus gini. Oke, apa yang Anda lakukan gitu ya? Oh saya menganalisa dulu. Oke, setelah hasil analisa itu apa gitu ya? Oh gini. Nah dari situ kita tahu, oh ya dia punya pengalaman dulunya dan dia pernah melakukan ini, dia pernah melakukan ini dan hasilnya penting tuh. Hasilnya dia berhasil atau tidak perbaiki itu. Nah kalau berhasil dia, oh, oke, berhasil dia melakukan dengan caranya itu. Ya. Nah, jadi pengalamannya itu yang lebih penting daripada kita bertanya, Raisa, kalau saya punya problem ini, kira-kira Raisa apa? Ya ngarang. Ya ngarang, semua orang bisa ngarang, kan gitu. Ya, berandai-andai itu nggak ada di dalam interview. Jadi itu tidak akan juga bisa melihat karakter orang, kan gitu ya. Jadi kalau kita cerita karakter gitu ya. Jadi interview itu gunakanlah untuk mencek pengalaman orang dan cara mereka berkomunikasi dengan kita. Ya, untuk tadi itu menyampaikan pengalamannya dan hasil dari pengalaman itu apakah itu cukup menandakan bahwa oh iya dia punya pengalaman yang kita butuhkan untuk menjalankan misalnya pekerjaan yang kita mau rekrut itu gitu Raisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Semoga bisa membantu di jawaban dari Pak Budi untuk falasi Pak. Next saya ambil dari Bu Nadia di skor Askar ya Pak di kolom komentar. Izin tanya Pak, bagaimana ya cara menciptakan budaya kerja yang kompetitif namun tetap nyaman dan suportif di antara karyawan? Karena menciptakan budaya yang kompetitif ya. Oke. Dan sebetulnya gampang ya. Gampangnya begini. Budaya dari sebuah perusahaan, apalagi kalau perusahaan itu masih kecil ya, relatif kecil lah ya artinya bagi saya ya, maka biasanya budaya bosnya, budaya ownernya, budaya pemimpinnya itu adalah budaya perusahaan. Ya kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita bagaimana kita menciptakan budaya yang kompetitif, ya berarti kita yang menunjukkan dulu kita kompetitif atau tidak kan itu. Jadi orang akan jadi pemimpin itu kan panutan, gampang. Paling gampang kayak anak kecil gitu. Paling gampang tunjukkan saja ke anak kita apa yang harus dilakukan, maka dia akan coba melakukannya. Kan itu ya. Jadi kalau Anda minta bahwa saya ingin membangun budaya yang kompetitif, berarti Anda sebagai pemimpin harus menunjukkan dalam keseharian kita itu kompetitif. Kan itu ya. Kita itu kompetitif kan gitu ya. Itu salah satunya kan itu ya, contohnya. Lalu jadi pertama leadernya, karena ini kan berhubungan dengan budayanya, leadernya harus menunjukkan dan
mempraktekkan ya budaya kompetisinya itu. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, supaya supaya budaya ini menular gitu ya, mungkin kita formalkan. Nah, formalkan itu dalam bentuk apa? Misalnya kita punya kompetisi misalnya ya. Jadi misalnya contoh kita punya cabang 5 misalnya. Lalu kita buatkan kompetisi yang terbaik ya, cabang terbaik berdasarkan kriteria yang kita tetapkan misalnya. Maka Anda akan diberikan reward misalnya gitu ya, hadiah ya, untuk setiap bulan atau sekali 3 bulan atau sekali setahun, saya nggak tahu. Jadi kita formalkan gitu ya. Jadi selain dari kita sendiri sebagai pemimpin menunjukkan bahwa kita ini orang yang sangat kompetitif gitu ya, tapi kita juga ciptakan secara formal budaya kompetisi itu. Nah, contohnya tadi itu satu. Yang kedua, ya, yang bisa juga kita gunakan untuk budaya kompetisi itu adalah bagaimana kita men-setting ya target-targetnya kita, kan itu ya, antara satu dengan lainnya gitu ya. Nah, karena target-target itu sendiri itu akan menunjukkan budaya kompetisi kita atau tidak. Kalau targetnya ya pokoknya asal oke lah apa ya, asal ya secukupnya saja gitu ya. Nah, itu tidak menunjukkan bahwa kita itu pengen berkompetisi banget gitu ya, mencapai yang tertinggi gitu ya. Nah, belum lagi kalau kita cerita soal misalnya membandingkan ya, itu yang namanya membandingkan antara kita dengan kompetisi kita misalnya. Itu gunanya kompetitor itu. Jadi musuh itu ya walaupun dalam tanda kutip ya, musuh itu, kompetitor itu kita gunakan sebetulnya itu untuk menjadi pembangunan budaya dari tadi itu, kompetisinya itu. Wah, kalau dulu saya itu kan saya selalu cerita waktu saya masih di Coca-Cola dulunya, pasti cerita kami si biru itu yang Pepsi. Paling benci kami itu. Ah, itu si biru itu, wah, 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 kan itu ya. Nah, jadi tapi itu buat akibatnya kita wah kerja keras gitu ya. Jadi pertama tunjukkan Anda sebagai leader ya. Anda yang membangun budaya kompetisi itu berarti Anda juga harus kompetitif. Yang kedua, bangunlah sistem yang lebih formal ya, misalnya tadi contohnya membuat kompetisi antar cabang, membuat kompetisi antar fungsi misalnya ya. Dan berikan rewardnya ya, tidak harus punishment tapi rewardnya kalau mereka mencapai itu. Kemudian tadi itu bangunlah tadi itu sistem ya di mana target-targetnya kita terhadap tim-timnya itu juga menjadi target yang sangat kompetitif ya, baik untuk kita sendiri maupun keluarnya. Kemudian carilah pembandingnya kita agar bisa kita ceritakan itu. Wah, kalau misalnya saya jualan kue, wah siapa ini kompetitor kita? Jadi selalu ingat aja, wah itu orang itu harus kita kejar. Mereka sudah seperti ini. Nah, kalau misalnya kan itu kan semangat itu harus ada gitu ya. Nah, jadi itu sih mungkin secara dasar gitu ya, bagaimana kita membangun budaya itu, Reza. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Bu Nadia underscore Askar. Next saya ambil dari box KD ya Pak, dari Senyum Kiss nih ya, ada di pin. Leader harus menjadi solusi bagi timnya Pak. Lalu bagaimana kalau leadernya tidak mampu menjadi solusi untuk timnya? Ya, sebaiknya dipecat aja leadernya. Iya, kalau dia nggak usah jadi pemimpin, ya kan itu. Jadi banyak orang tanya, Pak, kalau pemimpin nggak bagus, ya ganti, kan itu. Apalagi harapannya jawaban dari saya kan ya. Kalau saya pasti saya ganti gitu ya, kan itu. Ya. Jadi apa dipertahankan ya. Ya, tapi dengan syarat tadi itu ya, syarat bahwa apakah pemimpin ini sudah kita berikan kesempatan juga ya untuk tadi itu ya belajar dengan baik ya, diberikan dukungan yang cukup baik, kita support dia juga untuk meningkatkan kompetensinya, kita suruh dia juga belajar dan segala macamnya. Lalu kita sudah berikan kesempatan itu masih belum juga, ya Anda
pemimpin akan saya pertanyakan ya, kalau Anda tidak melakukan sesuatu terhadap orang itu. Ya kan? Kalau saya Oke, sudah saya sikat itu. Gitu. oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Semoga membantu nih jawaban dari Pak Budi untuk senyum kiss. Lalu saya ambil pertanyaan dari Pak Feby Grasinas di kolom komentar ya Pak. Mau tanya Pak Budi, bagaimana cara meningkatkan loyalitas karyawan selain menaikkan gaji dan reward? Nah, tadi kan udah kita bahas itu tadi. Ya. Nah, saya kan pertanyaan sama itu soal loyalitas, bagaimana membangun loyalitas kan itu ya. Tadi udah kita jelaskan tadi itu. Ya. Fokus di 4 itu ya. Tadi itu remunerasi itu tidak harus menaikkan gaji ya. Remunerasi itu fairnya ya. Fair nggak dengan apa yang kita harapkan. Saya tahu teman-teman ya, terutama yang bisnisnya masih kecil, Pak, kan kami nggak bisa andalkan remunerasi itu sebagai bagian yang akan menarik untuk orang mau jadi loyal atau tidak. Oke, apalagi kan itu ya. Apalagi nih yang tidak membutuhkan biaya apa? Dari 4 yang minimum yang saya sampaikan tadi. Apa itu Raisa? Ada gaji, ada pemimpinnya, lalu lingkungan kerja, Nah, lalu ah, pekerjaannya yang tidak menarik oke, nih. tadi itu. Oke lah, saya kita gaji dan relasi kita nggak mampu bayar. Oke, buang itu dulu. Anggap aja kita nggak perlu memperbaiki itu. Tapi perbaiki yang 3 itu. Yang tidak perlu biaya gitu. Tapi perlu komitmen dari Anda atau teman-teman sebagai pemilik bisnis gitu. Nah, Pak, fokus di itu. Jadi banyak sekali justru ya, ini pengalaman saya juga. Kadang-kadang kita berasumsi semua orang itu selalu berharap hanya gaji saja atau kenaikan gaji dan segala macam itu hanya itu saja yang membuat dia betah atau tidak. Salah besar. Ya. Saya banyak sekali teman-teman saya ya, yang gajinya tinggi-tinggi ya, mungkin ratusan juta setiap bulan, tetap aja dia keluar gitu. Kan gitu ya. Nah, jadi bukan bukan soal gaji saja kan gitu ya. Jadi intinya kan itu ya. Jadi banyak ya. Jadi artinya kalau strateginya kalau kita tidak punya uangnya, berarti yang non uangnya, faktor yang non uang itu yang harus menjadi kuat. Nah, makanya sering sekali teman-teman yang punya misalnya yang bisa merangkul orang, bisa mengajak dia dengan cara kekeluargaan dan segala macam, orang itu mungkin lebih dekat ya, walaupun gajinya lebih rendah kan itu ya, ya dibandingkan tempat lain karena dia merasa nyaman tadi itu, nyaman dengan lingkungan kerjanya, nyaman dengan budayanya, pemimpinnya yang suportif, yang mau memberikan kesempatan dia berkembang dan segala macamnya, sehingga gaji itu iya sih penting-penting amat ya. Artinya gaji itu istilahnya kalau dulu ya saya belajar manajemen dulunya ya namanya hygiene factor ya, faktor hygiene saja. Artinya ditambah pun gaji itu tidak akan meningkatkan motivasi orang. Karena setelah 6 bulan orang itu akan lupa dia baru naik gaji gitu sebetulnya. Ya. Nah jadi oleh karena itu gaji itu yang akan kalau dia digaji di bawah minimum yang harusnya misalnya itu dia bisa hidup ya itu tentunya dia akan bisa mati. Gitu. Tapi menambah lebih banyak tidak akan juga menambah langsung motivasinya karena faktornya hanyalah sebagai faktor hygiene ya. Itu berdasarkan penelitiannya begitu. Itu Raisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi untuk Pak Feby Grania. Saya ambil lagi pertanyaan dari box Q&A ya Pak. Sebelum kita tutup terakhir dari Yoga Sugama 2506. Apa baik nih Pak, owner terlalu akrab dengan karyawannya? Hmm. Enggak juga sih ya. Jadi kan gini. Nah, ini kadang-kadang memang saya ingat banget waktu itu saya di Jogja gitu ya, di Jogja waktu saya baru saja jadi CEO-nya di PT SGM ya, susu SGM waktu itu di Jogja ya. Nah, karakter tergantung karakternya ya. Kebetulan karakternya misalnya di Jogja itu lebih paternalistik ya, Jawa ya. Sedangkan saya orang Sumatera ini lebih egaliter namanya ya. Nah, kalau kami itu antara pemimpin dan karyawan itu bagi saya itu jaraknya nggak jauh ya, nggak boleh jauh malah saya nggak merasa nyaman gitu ya.
Sedangkan di Jawa itu beda banget gitu. Itu kayak dewa gitu ya, direksi itu dewa dan segala macam. Sehingga kalau waktu saya pergi waktu itu ya, awal-awalnya karena gaya saya yang saya gunakan waktu itu, saya langsung turun ke lapangan misalnya ya, saya pergi ke pabrik ke bawah sana, saya ngobrol sama orang itu. Justru malah direksi saya yang lain itu yang mempertanyakan saya gitu. Dia yang ya, oh Pak Udi, wah jangan, hati-hati itu ya, kalau Pak Udi nanti terlalu dekat sama mereka, wah nanti jangan-jangan mereka minta ini minta itu. Loh saya bilang, ya kalau dekat kan bukan berarti dia harus minta, kalaupun dia minta kan bukan berarti saya harus penuhi juga kan gitu ya. Wah, jadi cara pandangnya berbeda. Jadi pertanyaannya adalah, apakah baik owner itu terlalu akrab dengan orang? Enggak ya. Yang tidak baik itu adalah keakraban kita membuat kita tidak objektif. Nah, itu yang jelek gitu ya. Jadi kita dekat dengan karyawan boleh, tapi jangan itu mencederai keobjektifan kita dalam menilai kinerjanya mereka itu. Sebab itu yang penting kan sebetulnya ya. Mau dekat nggak dekat, fairness bagi saya nggak perlu dekat dengan karyawan, tapi saya perlu fair dengan karyawan saya. Saya nggak perlu dicintai oleh karyawan saya, tapi saya perlu fair dengan karyawan saya. Kalau yang salah, saya anggap salah. Kalau yang benar, saya anggap benar gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Ya, fairness bagi saya itu yang lebih penting daripada akrabnya itu yang nantinya kalau bisa berakibat negatif, kalau misalnya itu membutakan kita. Misalnya tadi itu orang yang akrab dengan kita, ternyata sebetulnya tidak perform dengan baik. Tapi kita tidak pernah bisa memberitahu dia karena kita akrab dengan dia. Nah, ini bahayanya gitu ya. Jadi bukan berarti kita menjaga jarak terlalu jauh ya. Jadi istilahnya itu jagalah jarak cukup profesional kita, tapi juga jangan jauh sehingga tidak membuat orang nyaman gitu ya. Jadi kenyamanan kita, keakraban gitu. Saya cukup akrab dengan tim-tim saya gitu ya. Nah, jadi walaupun ada tim-tim saya, GM saya itu udah kayak keluarga gitu. Jadi rahasia kita itu sebetulnya nggak ada lagi misalnya dengan itu ya. Tetapi saya tetap jaga gitu ya, keprofesionalismenya saya gitu. Jadi kalau mereka salah, jadi saya nggak perlu sebutkan ya. Ada GM saya yang terpaksa harus saya keluarkan dari perusahaan karena ya menyalahi aturan yang padahal dari sisi keakraban saya sudah kayak keluarga dengan mereka gitu. Jadi itu yang harus kita jaga gitu. Itu Raisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya untuk Pak Yoga Sugama 2506. Oke, Pak, kita sudah di penghujung dari sesi Business Q&A pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan penutup Pak untuk business planner semuanya supaya meminimalisir nih Pak, keluar masuknya karyawan dan lebih memantapkan atau memperbaiki diri lagi nih supaya menjadi owner yang lebih baik lagi ke depannya. Silakan Pak Budi. Ya, jadi konklusinya sore ini ya, teman-teman yang hadir hari ini kan mungkin ya mayoritas adalah entrepreneur yang punya bisnis yang kemudian memimpin bisnisnya. Nah, jadi ini menjadi kunci yang penting sekali itu teman-teman. Nah, kuncinya apa? Kuncinya karena teman-teman itu adalah pemimpinnya, termasuk juga pemilik bisnisnya. Sebetulnya teman-teman inilah yang banyak yang menentukan orang itu akan betah atau tidak di perusahaannya teman-teman. Nah, fokusnya di mana untuk membuat timnya kita itu betah? Ya, fokusnya itu di 4 hal yang kemarin yang tadi saya ceritakan. Fokuslah di kepemimpinan kita, leadershipnya kita, ya. Jadi kita yang harus menjadikan contoh, ya, untuk menjadi leader yang baik sehingga timnya kita tuh nyaman punya leader seperti kita. Karena salah satu penyebab yang tertinggi orang keluar itu mereka tidak suka dengan leadernya. Lalu yang kedua, ya tadi itu, yang kita nggak cerita remunerasi, karena remunerasi itu sudah dianggap teman-teman, aduh Pak, kalau remunerasi kami nggak mampu. Ya udah, nggak usah fokus remunerasi gitu ya. Yang kedua, apa? Lingkungan kerja. Jadi minimal teman-teman sebagai pemilik bisnis, ya, lingkungan kerja itu tidak harus fisiknya gitu ya. Tidak harus punya gedung 100 tingkat gitu ya.
pakai furniture, sofa dan segala macam. Nggak perlu, bukan itu. Lingkungan kerja itu adalah hubungan kerja teman dengan teman, teman dengan pemimpin, support yang diberikan perusahaan atau tidak terhadap pekerjaannya dan segala macam. Itu lingkungan kerja ya, environment ya, work environment namanya. Lalu ketiga apa? Ya pekerjaannya sendiri. Jadi teman-teman harus harus jeli juga ya memasang orang yang tepat di pekerjaan yang tepat sehingga mereka betul-betul bisa optimal dalam mengerjakan pekerjaannya dan tidak merasa boring gitu ya. Dimana suatu saat teman-teman harus mikirkan juga soal karirnya mereka karena kalau terlalu lama mereka di satu tempat ya lama-lama boring juga. Nah terakhir kalau mampu teman-teman ya berikanlah mereka remunerasi, kompensasi, gaji yang fair. Nah, minimal itu yang fair ya. Fair itu apa? Fair terhadap pekerjaannya itu sendiri ya, semakin besar pekerjaannya, gajinya juga semakin besar. Fair itu juga terhadap bandingannya dengan pasar yang lain, artinya kalau orang lain ya memberikan satu, ya kenapa nggak kita berikan satu kalau kita mampu, gitu ya. Nggak perlu lebih ya, tapi minimal sama ya. Lalu fair yang ketiga itu apa? Yang bagus berikanlah yang bagus, yang tidak bagus berikanlah yang tidak bagus, kan itu yang fair ya. Nah, jangan sama rata sama rasa gitu, kayak komunis kita gitu ya. Nah, kalau rejim komunis gitu tuh, ya, mau bagus atau tidak bagus, prestasi atau tidak prestasi, semuanya sama rata. Nah, kita bukan harusnya seperti itu. Merit system istilahnya ya. Jadi kita berikan reward pada orang yang jauh lebih bagus dibandingkan orang yang tidak bagus. Ya wajar dong kan itu ya. Sedangkan Tuhan saja juga mendiskriminasi toh, yang banyak pahala dengan tidak banyak pahala kan ya. Nah, yang banyak pahala masuk surga kan ya. Kalau enggak masuk neraka kayak gitu. Nah, ya kalau kalau Allah saja sudah melakukan itu, berarti kan kita juga seharusnya juga bisa melakukan itu. Nah, kalau teman-teman bisa memperbaiki empat hal itu, mudah-mudahan teman-teman meminimalkan, ya tidak menjamin teman-teman itu tidak ada karyawannya keluar. Nggak mungkin itu, ya sudah pasti ada yang keluar. Ya. Tapi jaga yang empat itu, ya perbaiki itu terus-menerus, pelan-pelan. Nah, mudah-mudahan itu akan membantu teman-teman sendiri. Ya. Nah, tapi yang terakhir tentunya jangan lupa terus belajar ya, banyak sekali di bisnis.id nantinya pelajaran-pelajaran yang teman-teman bisa lihat baik yang online, baik yang gratis maupun yang berbayar. Silakan nantinya cek di bisnis.id. Sekian, Raisa. Oke, terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk berbagi insight terutama seputar karyawan dan owner nih. Jadi so teman-teman yang entrepreneur ya Pak, semoga bisa diaplikasikan nih step-stepnya, langkah-langkahnya dan tips-tipsnya nih yang sudah Pak Budi bagikan di sore hari ini. So itu mengingatkan kembali untuk businesspreneur semuanya, Bisnis.id punya program Business Forum nih di Sabtu ini pada 23 Maret. Kita akan belajar seputar operasional bisnis bersama Pak Paras Nasution yang sudah berpengalaman selama 25 tahun di banyak multinational company seperti Coca-Cola Matil, Axis, dan masih banyak lagi lainnya, dan merupakan COO dari Kirimin Aja. Kita akan membahas seputar macam-macam operations dalam bisnis dan bagaimana nih cara memaksimalkannya dalam bisnis. So, teman-teman yang nggak mau ketinggalan bisa langsung ikut bergabung di sesi bisnis forumnya dengan mendaftarkan diri pada link di bio Instagramnya bisnis.id ataupun cek feed Instagramnya bisnis.id. So, terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktu pada hari ini dan terima kasih Business Planner sudah bergabung di Business Q&A di sore hari ini. Oke, thank you. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Selamat berbuka teman-teman yang sudah mau waktunya untuk berbuka ya. Selamat Oke, terima sore, kasih terima Pak Budi. kasih. Selamat sore dan selamat berbuka puasa juga. Oke teman-teman semuanya, untuk menyimak kembali rekaman dari Business Q&A hari ini, teman-teman bisa cek IGTV-nya Business.id, juga cek YouTube Business.id. Bila bermanfaat buat business planners, bisa langsung di-share juga like, dan jangan lupa untuk download aplikasi Business.id di Play Store ataupun App Store untuk akses video gratis dari sesi Business Forum dan kelas-kelas bersama expert lainnya. Terima kasih Business Planners semuanya, selamat berbuka dan selamat sore. Selamat kita ketemu lagi di Business Q&A dan Business Forum di hari Sabtu besok.